Kembali lagi di Insight Ramadan dan kita masih membahas mengenai Ramadan di Kepulauan Seribu. Tadi Pak Junaidi udah mengatakan bahwa sebenarnya banyak loh makanan-makanan yang memang ciri khas dari mereka gitu kan. Kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan yang memang masyarakatnya lakukan di bulan Ramadan. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat menarik sekali ya Pak Junaidi ya buat masyarakat sekitar ya. Nah sekarang Intan mau tanya sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, program kolaborasi apa nih antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan Basnas Bazis terutama untuk di wilayah Kepulauan Seribu nih? Terima kasih Mbak. Yang pertama untuk program Ramadan tahun ini, kolaborasi kita dengan Pemkab Kepulauan Seribu. Pertama kita mengadakan safari Ramadan bersama Pak Bupati, mengunjungi masjid-masjid yang ada di Pulau Seribu. Kita membawa bantuan untuk masjid. Kemudian kita juga melakukan sumbangan kepada beberapa pihak yang ada di Pulau Seribu seperti guru-guru ngaji, guru TPA, guru honorer madrasah, kemudian dan para mubalik. Itu juga kita adakan di Ramadan kali ini. Nah, untuk selain Ramadan, kita sebenarnya banyak program-program kita yang ada di pulau ya. Kita ada bedah rumah. Bedah rumah. Dan setiap tahun jumlahnya 12 sampai 15 rumah. Dan beliau selalu yang jadi untuk peresmiannya. Oh, iya. Selain itu kita juga punya yang namanya Bahtera Sobat. Bahtera Sobat. Bahtera Sobat itu singkatan dari bantuan biaya hidup dan transportasi untuk yang berobat. Jadi karena di Pulau Seribu kan kadang-kadang ada masyarakat yang dirujuk oleh puskesmas tapi mereka nggak mau ke Jakarta karena nggak punya dana, nggak punya biaya untuk makan di sana nemani saudaranya. Nah, di kita ada program itu, Bahtera Sobat. Jadi kita beri santunan mereka supaya mereka mau menemani keluarganya yang dirujuk ke Jakarta. Dan itu alhamdulillah tanggapan dari Mustahik sangat luar biasa. Iya, karena kan menarik nih mau nanya nih. Mangga, silakan. Pak Junaidi kan tadi diomongin ya bahwa ada bantuan buat ini buat A, B, C, dan D. Boleh nanya nggak kalau di sana penduduknya apakah maksudnya tingkat kesejahteraannya tuh masih banyak yang perlu dibantu atau gimana Pak secara penduduk? Ya, jadi kalau saya lurusin sebentar dari Pak Ridwan kaitan dengan Jakarta. Pulau Seribu pun Jakarta. Iya. Jadi hanya darat dengan kepulauan. Kepisah sama air aja ya, kepisah. Iya. Ya, jadi kaitan dengan kesejahteraan masyarakat ya. Kalau saya lihat ya di sana karena mata pencariannya ya tidak tetap ya sebagai nelayan, dikatakan nelayan tangkap yang kemana-mana dan nggak tetap cuaca juga. Betul. Ya kalau lihat dari segi ekonomi sebenarnya cukup mereka. Ya, bahkan yang menerima bantuan pun rumahnya nggak ada yang gubuk seperti darat. Rumahnya bagus-bagus kalau di sana kan. Lebih ke renovasi mungkin ya. Iya, renovasi dia. Jadi pekerjaan tetap itu belum ada ya sehingga ya boleh dikatakan mereka ya perlu bantuan ya karena memang kalau dia melaut ya begitu lama juga hasilnya nggak ada. Nah itulah akhirnya pemerintah terus bagaimana mensejahterakan mereka dengan memberikan budidaya ya dengan memberikan keramba untuk mengelola ikan yang ada di dalam keramba sehingga hasilnya dijual. Tapi memang kemarin kondisinya COVID. Selama kita beberapa tahun kan COVID. Betul. Sehingga hasil budidaya pun agak susah untuk dijual ke darat. Tidak ada yang nerima, restoran pun nerima ikan kan gitu. Oh jadi keramba itu tuh, kalau dari pesawat tuh, kalau mau mendarat itu kan banyak keramba itu ya. Daya keramba itu. Jadi mereka warga tidak perlu melaut jauh-jauh ke Indramayu, ke Cirebon, cukup
mengelola Keramba itu. Oh. Iya. Karena memang tadi kan dikatakan pertama mereka jadi para tour guide kan. Yang kedua mereka memang mengelola hasil laut itu ya. Oke. Jadi kalau dikatakan merata atau tidak sebenarnya tergantung bagaimana hasil laut ya. Betul. Nah, tentunya dengan adanya program dari Basnas Bazis nih Pak, gimana dari pemerintah sendiri Pak? Jadi kalau saat ini kita bekerja sama kolaborasi dengan Basnas sama Bajis. Ini memang kita sudah cukup lama karena memang sumber Bajis saja di pulau itu sangat susah ya untuk bisa mengajak para donatur artinya pengusaha karena pengusahanya semua di darat kan begitu. Jadi alhamdulillah kita dengan ASN ya kan yang setiap bulannya kita ada pemotongan ya untuk zakat, ini alhamdulillah terkumpul lah ya sesuai dengan jumlah ASN yang ada gitu kan ya. Jadi nggak banyak kayak di darat gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa cukup tadi dengan program-programnya Pak Ridwan kan kaitan dengan kita ada pemberian santunan, juga ada pembangunan rumah, ada pemberian kepada masjid. Alhamdulillah itu bisa terlaksana walaupun jumlahnya memang jauh dengan darat. Nah itu karena kita tidak punya donatur-donatur ya yang seperti di darat ini kan gitu. Yang kita agak-agak repot itu yang harus kita mencarinya mencari sponsor yang bisa membantu Basnas kan gitu. Baik. Nah kalau di Kang Arman sendiri melihat kolaborasi antara pemerintah dari Kabupaten Kepulauan Seribu dengan Basnas Basis Wilayah Kepulauan Seribu gimana nih Kang? Ya bagus ya, kan yang namanya bantuan itu memang harus merata gitu kan. Udah gitu kan berbicara masalah Basnas dan Bazis ini kan zakat, kita harus betul-betul diurusnya. Ini hubungannya dengan Hablum Allah, bukan hanya Hablum Minas gitu kan, Hablum Allah. Jadi ya memang harus terkoordinir dengan baik, bukan hanya betul yang tadi Pak Joni bilang, sebetulnya kan Kepulauan Seribu itu adalah Jakarta, cuman kepisah sama laut aja kan. Nah ini kan sebetulnya tetap aja harus masuk ke dalam area kerjanya pemerintah Jakarta kan, pemerintah Jakarta. Jadi memang dihubungkan dengan Basnas dan Bazis harus benar-benar harus rata, adil, rata. Nah kalau di Ramadan kali ini program apa yang sedang berjalan nih Pak? Mangga silakan. Kalau dari kami ya kami dibantu oleh unit terkait ya kan sama wali kota dibantu oleh unit terkait ya. Kami tentunya kita sesuaikan kan dengan tupoksinya mereka ya, terhadap masyarakat. Program-program kami ya saat ini ya nanti dari UMKM ada Pasar Banjar Murah, jelang Ramadan, ya gitu juga terus ada tausiah juga nanti kita ada pengajian rutin ya itu aja yang kita lakukan sama dengan di darat. Ada mungkin dari kami ada lomba ajan, ya itu ada lomba-lomba untuk mendidik anak-anak ya sekolah yang dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Pesantren kilat itu ada kan ya? Pesantren kilat ya ada Pak. Ada ya. Ada dari FMKS. Apa tuh? Ya. Forum Kesatuan Mahasiswa dari teman-teman. Oh mahasiswa, anak mahasiswa. Ya. Terus kita juga ada MDJ namanya Mbak. Masa Depan Jakarta itu. Program beasiswa kepada para mahasiswa yang ada di Pulau Seribu. Menarik. Nah itu juga kita ada acara di bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian juga kolaborasi dengan Pemkab. Kebetulan Ramadan biasa kita bulan pengumpulan. Jadi di setiap bulan Ramadan kita mengadakan acara pengumpulan JIS pejabat namanya. Itu Pemkab yang inisiatif juga nanti yang mereka yang akan membantu mendorong agar ASN ikut mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan ini. Di samping juga kita ada Mapgar namanya. Apa tuh? Mapgar itu yang kita bagikan kepada masyarakat untuk ngisi. Jadi Mapgar itu gerakan Amalia Ramadan. Di setiap Ramadan kita dan itu dibantu oleh pihak PO dari kelurahan. Tugas operasional kelurahan dari
dari ASN juga. Baik. Mereka yang bantu kita. Pak Ridwan mungkin ada singkatan lagi sih. Banyak singkatan ya Pak Ridwan. Baik, singkatan dan dikit-dikit ya Pak Ridwan ya. Tapi ini Masya Allah ya, nggak awal ya. Tapi Masya Allah artinya gini, memang benar-benar dari kita untuk kita ya. Dan tadi Kang Arman juga bilang bahwa ketika kita berbicara uang zakat, infak, sodako, tentu pengelolaannya harus tepat ya. Dan yang menerima juga harus mereka-mereka yang tepat sasaran. Tentu kita pengen tahu juga nih gimana cara pemilihannya bagi mereka-mereka yang bisa mendapatkan bantuan atau program-program dari Basnas basis di Kepulauan Seribu. Nanti kita akan bahas lain satu ini tetap di Insight Ramadan JEK TV.